Assalamualaikum lur, ketemu maning karo kita wong Dermayu sing ana ning Tangerang. Priwen lur kabare pada waras kabeh ta? Semoga aja pada sehat semua ya. Lur, nih ya lur ya. Masalahnya emak-emak nih ya. Gak cuma mama sih ya, masalahnya bapak-bapak juga ya. Nih, setiap hari lihat cucian seabrek-abrek. Gimana lur? Pusing gak lur? Pusing kan? Nah, aku pusing lur. PR-nya banyak ternyata. Nah, untungnya pagi suami sebelum berangkat kerja, dia bantuin aku ngepel. Jadi ini tugas aku nih ya, mau nyuci piring, ngepasin juga udara juga hujan telur di luar, jadi sangat bersahabat sekali ya, syahdu banget gitu loh lur. Ini dari pagi tuh mager lur, mau nyuci piring itu kayak ras-ras gitu loh, lihat piring segundung gini. Jadinya ya udah agak siangan dikit dah nyucinya. Sebelum ini jam berapa ya, tadi tuh jam 10-an kalau nggak salah. Tangerang hujan lur, hujannya dari jam berapa udah tahu, aku nggak keluar rumah. Pokoknya aku tuh dari pagi di kamar sama anakku yang kecil, karena hari ini si adek nggak sekolah, jadi di rumah. Bawahnya ngantuk ya bun ya, kalau udah hujan kayak gini tuh ngantuk banget. Astagfirullah, kaget. Jangan di sini, mami lagi nyuci. Nah lur, barusan aku nginjek si Rosi karena dia di kaki aku terus, pengen kayak manja gitu loh. Sekarang dia udah mau dipegang-pegang, udah mau deketin aku sama papinya terus gitu loh. Berbeda waktu awal-awal baru adopsi, kayak takut gitu loh sama orang. Sekarang dia malah deketin sendiri, udah kayak pengen disayang-sayang terus. Dan sekarang sama si Rocky juga udah nggak jealous. Dulu kan kayak galak banget gitu loh sama Rocky, sekarang malah sayang banget sama Rocky ya. Saking sayangnya itu, suka si Rocky tuh selalu dimandiin kucing sama dia, sesayang itu loh. Aku nggak nyangka aja dia bakal sesayang itu gitu loh ternyata. Padahal awal-awal waktu adopsi aja, aduh pas di mobil itu loh lur, nggak bisa diem, aku megangin sampai capek ya. Maksud aku tuh karena nggak dibawain tas atau apa, jadi di mobil itu nggak bisa diem, petakilan, nyakar-nyakar. Alhamdulillah sekarang udah ini ya, udah anteng dan sayang banget sama si Rocky. Aku jadi seneng, jadi ikut terharu gitu loh. Kalau lihat kerjaan rumah tuh kayak kepengen menghindar ya bun ya. Kayaknya nggak pengen lihat deh, nggak pengen lihat. Tapi gimana lagi ya, nggak pengen lihat juga tetap kelihatan. Ya gitu lah lur, kalau belum dikerjain ya kadang memang seperti itu ya, berasa berat. Tapi kalau udah dikerjain mah ya udah sih, enjoy aja. Kayak harus dipaksa gitu ya lur ya, ngerjain pekerjaan rumah itu. Karena itu untuk memulainya itu kayak agak berat. Ya maklum ya lur ya, anak-anak kan masih ya intinya sih anak-anak tuh udah bisa bantuin, cuma memang kayak belum bersih, atau kalau enggak dia maka sabunnya banyak banget, nyuci piring berapa biji doang bisa sampai setengah jam. Intinya itu 2 biji doang itu loh bun, sampai ngabisin air banyak, ngabisin sabun banyak.
masih ada kalau disuruh nyuci begitu. Nggak nggak gimana ya, ya susah, emang masih kecil ya, jadi dia masih belum paham gitu loh. Nah kalau si kakak nih, dia bagiannya beres-beres kamarnya sendiri. Jadi dia belajar mandiri lah. Kalau misal maminya terus, ya berasa ya bun ya, capek ya, orang dikerjain sendiri, apa-apa sendiri, istilahnya kan begitu ya. Maksudnya ya dibantuin sama papinya, cuma kan dia tetap capek kan bun. Nah makanya nih si anak-anak nih udah tak ajarin beres-beres kamar, karena si kakak juga udah kelas 5, bentar lagi kan udah SMP ya, udah harus bener-bener belajar mandiri. Seenggaknya itu ya bisa beres-beres kamarnya sendiri, terus bantuin nyuci kayak gitu-gitulah, bantuin nyuci ya, sekiranya yang simpel-simpel aja, piringnya dia sendiri gitu loh. Sama ngelipetin baju ya, bajunya dia dilipat sendiri kayak gitulah. Sesimpel-simpel aja lah, nggak usah ngasih PR yang banyak-banyak dulu. Jadi dia biar si anak ini belajar ini dulu dah, belajar tanggung jawab sama punya dia sendiri dulu gitu loh bun. Kalau punya kita kan, mereka juga kan kayaknya bakal kecapean juga ya. Ya udahlah, pelan-pelan, yang penting dia ngerjain punya dia sendiri. Nanti kalau dia udah bisa kan, nantinya bisa bantuin mami papinya. Jadi nggak dimanjain terus ya bun ya. Anak-anak juga ada masanya kita manjain, ada waktunya juga kita harus ngedidik anak untuk belajar mandiri. Salah satunya ya bantuin pekerjaan rumah yang punya dia sendiri aja lah, barang-barangnya dia dikerjain. Ya walaupun belum maksimal, seenggaknya kan udah mau gitu loh kalau disuruh, enggak yang banyak alasan gitu, enggak. Karena sebentar lagi kan udah masuk SMP ya lur ya, jadi memang udah besar juga, dan tingginya pun lebih tinggi dari maminya. Jadi maminya tuh ketilep tingginya ya, secara kan maminya cuma tingginya 150 ya lur ya. Nah si kakak ini udah mungkin ada kali ya 160-an ya, perkiraan segitu. Jadi alhamdulillahnya nih lur, jadi tingginya tuh pada ngikut papinya semua nih anak-anak. Kalau maminya kan ya tahu sendiri lah ya. Maminya juga ngikut bapak lo ya, bapak juga, almarhum bapak juga kan ya tingginya ya segini. Jadi ya udah ngikutin orang tua. Nah ini bentar lagi kan ponakan aku udah di sini ya, jadi mau nyari-nyari info juga untuk sekolah SMP-nya itu loh lur. Nah itu yang ngurusin juga papinya juga, karena dia yang selalu up to date ya dibanding maminya. Jadi tahun ini masukin ponakan SMP, tahun depan masukin si kakak. Jadi selisihnya itu selisih 1 tahun ya lur ya. Jadi berasa punya anak 3 nih lur. Nah lur, jadi nih ponakan aku kan dia masuknya ke negeri ya lur ya, yang deket rumah gitu ya. Berhubung ponakan dimasukin ke negeri, aku kan ya khawatir juga nih kalau si anak aku dimasukin ke swasta, khawatir ada cemburu sosial gitu loh lur. Jadi ya gimana ya, agak bingung gitu loh, jadi enaknya gimana gitu loh, apa tetap ke swasta atau ke negeri gitu loh buat si kakak sama adek nanti. Cuma ya secara pemikiran ya aku khawatir aja sih, khawatir ada kecemburuan sosial. Jadi ya
ini sih opsinya, si kakak kalau enggak ke negeri ya ke swasta. Ya syukur-syukur sih keterima ke negeri ya. Kalau ke negeri keterima ya baru ke negeri, kalau semisal ke negeri nggak keterima ya ke swasta gitu loh. Kayak gitu aja. eh apa ya gimana ya Lur ya, kita walaupun bukan orang tua kandung tapi kan tetap ada nggak enaknya juga gitu loh Lur. Ya kayak gitu itu. Tapi ponakanku itu termasuk anaknya tuh mandiri banget loh Lur. Udah mandiri banget karena apa ya, yang namanya ditinggal ibunya dari kecil ya, jadi eh, apa-apa tuh ya sendiri, kayak nyuci baju sendiri, terus nyuci piring sendiri, kadang masak 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 buat sendiri kayak gitu-gitu. Dia tuh udah mandiri banget anaknya. Mudah-mudahan aku juga yang dititipin almarhumah. Intinya kan almarhumah juga dulu itu waktu meninggal itu sempat kayak mikirin anaknya gitu loh yang masih kecil. Terus aku bilang udah nggak usah mikirin, aku bilang gitu, nanti tak bawa sama aku bilang gitu. Terus ya udah katanya gitu, jadi dia tuh kayak udah lega gitu loh Lur. Terus pokoknya aku habis ngobrol kayak gitu, selang berapa selang berapa hari lah pokoknya, terus meninggal kakakku itu. Nah dari situ apa namanya, kan waktu itu aku masih kerja ya Lur ya, jadi aku nggak sempet ngurusin anak-anak juga. Jadi aku kan minta tolong untuk nunggu sampai lulus aja baru dibawa ke sini, lulus SD. Karena kalau dipaksain ke sini apa nggak ada yang, maksudnya tuh kayak di sininya itu repot banget gitu loh. Karena sebelumnya kan mertuaku yang bantuin gitu loh, karena mertuaku kan nggak mau ada yang bantuin. Intinya tuh kayak aku nih mau bayar orang untuk bantuin kayak nyuci piring lah, bersih-bersih rumah lah, dan nyuci baju segala macam itu. Nah mertuaku yang perempuan tuh dia nggak mau. Ya udah jadinya dikerjain sendiri gitu loh sama mertuaku. Jadi nggak ada yang bantuin, makanya aku bilang eh ya kasihan juga gitu loh kalau semisal mertuaku yang ngerjain semua gitu loh Lur. Nah terus nah kan sekarang mertuaku udah nggak di sini ya, karena rumahnya kan memang di Semarang ya. Nah terus eh nah sekarang kan aku udah nggak kerja, udah resign. Jadi ya udah aku udah siap gitu loh ngurusin, dan emak juga aku pas berhenti kerja langsung tak bawa ke sini kayak gitu loh Lur. Jadi aku tuh kayak nggak ada istirahat gitu loh, aku berhenti kerja langsung jemput emakku dari Indramayu. Udah pokoknya repot ngurusin ngurusin yang lain-lain gitu loh Lur. Kadang ngurusin diri sendiri tuh kayak nggak sempet gitu loh. Ya kayak gitu itu. Sebenarnya emakku itu waktu di Indramayu di rumahnya sendiri itu memang udah ada yang jagain, karena aku bayar orang untuk jagain kayak gitu Lur. Ya namanya jaga orang tua kan ya Lur ya. Eh, kan ya nggak semua orang juga mau kayak gitu loh Lur. Jadi ya udah aku bayar orang untuk jagain emakku. Dan jadi emakku itu sebenarnya sakitnya itu semenjak ini kakak aku yang perempuan meninggal. Jadi dia kayak kayak entah itu shock atau apa ya, aku juga kurang paham. Jadi dia itu kayak udah langsung kayak ngedrop gitu loh, kayak kaget kali ya. Nah dia tuh sakitnya dari situ. Nah ini kalau keponakanku ini, dia kan nanti sekolahnya kan deket nih dari rumah, jadi bisa jalan kaki dan bisa juga naik sepeda, karena tetanggaku juga banyak anaknya yang sekolah di situ. Jadi bisa jalan kaki bareng gitu loh, atau naik sepeda. Tapi kebanyakan di sini tuh pada jalan kaki gitu loh Lur, karena memang
emang deket banget gitu sekolahnya, cuma beda blok doang. Nah kalau buat SMA-nya nanti deh gampang dipikirin lagi, kita juga nggak tahu apa nantinya bisa masuk di SMA mana ya si anak-anakku ini. Jadi ya kalaupun sekolahnya nanti dapatnya agak jauhan dikit, ya paling ya naik angkot kayak gitu, atau kalau enggak aku yang nganterin kayak gitu. Ya paling ya aku yang nganterin sih. Nah kalau semisal eh, kayak naik motor sendiri tuh aku nggak mungkin kasih ya, karena eh, khawatir bahaya gitu, khawatir napa-napa di jalan. Kan namanya juga anak masih kecil ya, nanti yang dipertanggungjawabkan kan malah kita ya sebagai orang tua ya, intinya kenapa ngasih motor ke anaknya kayak gitu-gitu. Aku tuh nggak mau seperti itu juga ya. Terlepas ada orang tua yang seperti itu ya sudah, biarin lah ya, aku mah no komen. Kalau yang aku sih ya enggak sih, enggak tak kasih, kecuali dia udah udah di atas 17 tahun dan sudah dibolehkan berkendara tuh baru aku eh, kasih dia belajar kayak gitu. Jadi biar dia juga tahu gitu, kalau memang belum waktunya naik motor ya jangan naik motor kayak gitulah, intinya seperti itu ya. Karena di luar negeri juga sama lur, anak-anak itu naiknya itu ya angkutan umum atau semisal naik kereta kayak gitu-gitu, atau jalan kaki kayak gitu loh. Jadi ya memang belum waktunya naik motor ya janganlah ya kalau bisa ya, karena banyak kecelakaan anak-anak yang masih labil gitulah. Kan itu kan membahayakan juga, yang rugi kan siapa kalau bukan orang tuanya sendiri ya lur ya. Intinya kita boleh sayang sama anak kita, mungkin kita bisa, intinya mampu lah untuk beli motor yang bagus atau apa buat anak kita. Tapi ya kita balik lagi, sesayang-sayangnya kita lebih sayang lagi sama nyawanya anak kita ya, intinya gitu ya, siapapun dia intinya gitu. Jadi ya kalau bisa sih dipikir-pikir lagi, kalau mau ngasih kendaraan untuk anak sekolah, karena ya banyak kejadian yang merugikan keluarga juga, salah satunya juga karena anak-anak kecelakaan atau apa gitu loh ya. Amit-amit sih ya, jangan sampai kejadian lagi atau apa gitu ya. Buat pembelajaran aja sih lur kalau menurut aku ya. Setiap kejadian orang lain atau siapapun itu ya kita jadikan pembelajaran untuk kita juga, jangan sampai terulang lagi, intinya seperti itu ya lur ya. Kita boleh sayang sama anak kita, tapi jangan ngejor-ngejorin pengen beliin itu, janganlah. Kalau bisa belum waktunya, nanti juga kan ada masanya dan ada waktunya juga kita membelikan anak-anak kendaraan ya enggak. Nah kayak anakku juga nih yang gede, nanti dibolehin naik sepeda motor atau nyetir mobil gitu ya, kursus nanti kalau udah 17 tahun. Jadi dia baru boleh kursus. Jadi biar dia bisa, inilah namanya anak umurnya masih belum cukup kan, kadang suka kayak ngebut-ngebutan gitu loh bun. Jadi ya aku menghindari yang seperti itu sih salah satunya. Nah nih lur, akhirnya nyuci piringnya udah mau selesai ya, tapi PR-nya masih banyak nih lur. Nah masih harus nyuci air fryer juga tuh kan, semalam aku rendam, karena kalau nggak direndam itu dicucinya itu kayak susah gitu loh. Kayaknya ini deh, aku kudu beli aluminium foil ya untuk bakar-bakar makanan itu, jadi biar
nggak cepat kotor itunya apa bawahnya itu. Kalau pakai aluminium foil kan tinggal dibuang aja gitu aluminium foilnya. Kalau itunya kan nggak begitu kotor. Kalau kayak ini kan enggak bun, jadi nempel gitu loh. Kalau semisal pakai aluminium foil itu, kalau minyaknya kita nggak mau gitu kan, kadang kalau kayak kita air fryer ayam atau apa itu kan ada minyaknya yang keluar kan. Nah itu dibolong-bolongin aja bun, jadi biar minyaknya turun, ditusuk-tusuk gitu pakai tusukan gigi, tusuk gigi gitu loh. Jadi biar minyaknya tetap turun gitu loh lur. Jadi minyaknya juga kita nggak makan nih buat orang yang diet nih ya. Aku mah nggak tahu udah kapan dietnya, tapi kepikiran kepengen diet juga. Kemarin itu ya udah, waktu itu sih udah beli apa Herbalife. Nah terus nggak diminum, itu masih banyak, masih dua belum dibuka, itu udah expired lur, jadi kebuang. Dan ini kepengen beli lagi, coba dah mut-mutan nggak tuh. Mudah-mudahan aja ya, apa serius nih ya ngurangin BB-nya, soalnya aku tuh BB-nya udah termasuk berat loh lur, udah 78. Paling turun juga aku tuh 76 kayak gitu-gitu, naiknya 78 76 terus turun lagi. Pas bulan puasa turun banyak tuh pas bulan puasa, jadi 73 apa 74 gitulah. Nah terus setelah puasa, setelah lebaran gitu naik lagi. Kayak gitu itulah bun, karena kita nggak niat. Nah sebenarnya dulu itu waktu aku habis melahirkan si kakak, aku kan itu ya minum Herbalife juga ya. Nah itu tuh turun lur, aku minum 3 bulan itu turun 15 kilo lur, jadi ya lumayan gitu loh. Nah tapi afternya itu kan aku kan hamil lagi itu BB-nya langsung naik drastis, jadi kayak nggak mau turun gitu, mentok di 76 kayak gitu-gitu doang. Jadi gimana ya, apa jadi malas-malasan gitu mau diet. Terus sempet turun lagi bun, palingnya turunnya aku tuh pokoknya masih di angka 70 dah, segitu. Bayangnya lur ya, aku dari BB 43 sampai ke 78 itu berapa sih naiknya? Banyak banget, nggak kira-kira. Ya Allah, aku tuh sampai ini ya, main ke rumah saudaraku ya, pas sepupu aku lah, yang di Jakarta. Terus dia ngeliat aku tuh kaget, katanya gini, kalau semisal ketemu di jalan kayaknya nggak bakal kenal dah, katanya dia gitu, karena sekarang aku gemuk banget kan. Nah kayak gitu katanya, dulu kan memang kurus kayak biting. Oh sekarang aduh mengembang. Tahu dah gimana sih bisa mengembang gini ya. Kayaknya suamiku berhasil membahagiakan aku lur. Ya gimana enggak, ini ya lur ya, melar ya nih, suamiku juga suka ngajakin makan mulu di tengah malam, ngajak makan. Kadang kalau semisal udah makan, ajak makan lagi lur, keluar ayo makan yuk, katanya gitu. Terus abis itu nyari bakso tengah malam kayak gitu. Ya gimana istrinya mau langsing ya kalau kayak gitu ya. Jadi itu kita itu, suami aku juga sama nih, gemuk juga, cuma memang dia kan orangnya tinggi ya, jadi nggak kelihatan. Nah kalau kayak aku kan kelihatan, gemuk dikit kan kelihatan, apalagi gemuk banyak, kebayangkan bun. Lemaknya kayak apa tahu dah, mungkin lemaknya juga kayak udah males, luntur gitu loh, kayak males gitu loh, kayak udah betah aja gitu loh di badan aku. Aduh gimana ya, mudah-mudahan aja sih bisa langsing ya, bisa, maksudnya sih kalau langsing banget sih ya aku juga nggak begitu berharap ya,
Cuma ya setidaknya nurunin BB aku lah. Kadang itu nih anak aku ya tak kasih lihat foto maminya dulu yang waktu masih langsing, sampai berdoanya gini, ya Allah kembalikan mami aku seperti yang di foto ini, kembalikan lagi badannya kata gitu. Aduh, padahal emang salah maminya, salah pola makannya itu loh. Jadi gimana ya, aduh, mana suamiku juga ngajakin makan mulu, bayangkan. Nah nih lur, berlanjut nih, cucian kan masih banyak nih lur. Aduh, cuciannya mama itu ya nggak ada habisnya. Walaupun lagi mager, lagi aduh nggak kepengen ngerjain itu juga, ya tetap aja kelihatan mah kudu dikerjain ya lur ya. Nah kayak gitu lah lur kira-kira. Lur, ada yang kayak aku nggak nih, masih tetap pakai sabun colek kalau nyuci? Untuk yang berminyak gitu, aku pakainya sabun colek lur, karena bersih gitu loh. Kalau pakai sabun colek itu minyaknya itu cepat luntur, ya kayak kita kembali ke zaman bahala gitu loh lur. Kan zaman dulu kan andalannya kan minyak sih itu ya, sabun colek kayak gitu loh lur. Sama ini ya lur ya, zaman dulu mah pakainya juga abu ya, dikasih abu gitu buat digosok gitu ya, jadi panci-panci itu pada berkilau gitu loh lur. Ayo yang zaman dulu waktu di kampung kayak gitu, ngacung nih. Soalnya aku juga sama lur, kalau nyuci itu waktu di kampung itu ya pakainya gitu, sabun colek terus dikasih abu kayak gitu-gitu untuk nyuci ini ya, penggorengan. Jadi penggorengan itu belakangnya itu kinclong. Kalau kayak sekarang ya susah ya lur ya. Masih kecuci aja kayak alhamdulillah. Masih bisa nyuci aja udah bersyukur lur. Nah sebenarnya sih ada nih lur, apa sih dia dari produk Chief ya kalau nggak salah ya Chief. Nah itu juga bisa tuh lur, bisa bersihin yang hitam-hitam itu loh lur. Cuma masalahnya aku aja nggak beli nih, kalau inget ya beli, kalau enggak mah ya enggak, kayak gitu-gitu. Sebenarnya pakai itu bagus lur. Ini aku juga kalau semisal kayak nyuci lap itu loh bun, aku pakainya sabun colek karena menurut aku bersih ya. Dan minyak-minyak yang nempel di lap itu, di kain itu, dia cepat luntur. Dan minyak-minyak yang nempel di di kompor-kompor juga dia tetap cepat lunturnya, maksudnya tuh kayak nggak nempel lama-lama gitu loh. Jadi aku andalannya kalau untuk nyuci-nyuci yang berminyak sabun colek lur. Ya kembali ke zaman dulu lagi ya lur ya. Nih lur, ini tak gosok-gosokin lur biar bersih lah ya, biar enggak hitam gitu loh lur. Aku tuh orangnya sebenarnya tuh agak jijian gitu loh kalau semisal lihat barang-barang agak hitam gitu, kayak gimana gitu ya. Nah kalau dicuci bersih kan ya seenggaknya enak dilihat gitu ya lur ya. Nah ini lur, aku nyuci ini juga pakainya, nyuci wastafel juga nih aku pakai sabun colek lur, bersih lur, pakai sabun colek tinggal digosok-gosok aja gitu, terus kinclong gitu loh lur nantinya. Lur terima kasih banyak ya udah nemenin aku dari tadi ya kan, udah nemenin, udah ngobrol-ngobrol, dengerin aku cerita ya cerita-cerita nggak jelas gitu lah lur, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita ceritanya yang kiranya ini aja masuk di akal aja lah ya. Terima kasih banyak lur,
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu maning lur. Ki lur masih ngerjani ya lur ya. Ki ning jerone ki kudu dicuci lur. Lamun ora dicuci ki kotor kabeh lur. Pakai lendir-lendire kotor kan. Digosok-gosok lah lur. Ambiran kinclong. Lan awet ya lur ya. Intinya itu perabotan rumah tangga itu kalau sering dilapin dibersihin tuh sebenarnya ya itu yang bikin awet lur. Kalau kitanya nggak bersihin, malas bersihin, itu yang bikin apa perabot cepat rusak ya enggak lur. Ini aku belum decluttering ya lur ya, belum decluttering apa yang kesekian kali ya untuk di dapur. Nantilah pelan-pelan aku mau decluttering lagi yang kiranya nggak dipakai, mau di pisah-pisahin nggak tahu entah dibuang entah dikasih ke siapa gitulah ya. Terima kasih banyak lur. Wassalamualaikum. Padahal tadi udah ya, tapi nggak apa-apa deh diulang-ulang juga. Oke lur, sampai ketemu maning lur, yang sehat-sehat ya lur ya.